Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bertemu pada hari ini dalam rangka untuk belajar mengajar dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, apakah semuanya sehat? Apa kabar? Alhamdulillah semua. Semoga dalam bulan puasa ini kita tetap menjalankan ibadah-ibadah dan kegiatan kita sehingga kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita itu Saudara Ananda Yosi. Pada Ananda kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan shalihan wa ilman nafi'an. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih kepada Ananda yang telah membacakan doa. Kemudian materi yang akan kita ajar hari ini ialah beriman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak absen dulu. Siapa yang tidak datang hari ini? Habis Pak. Habis kemana dia? Kejari. Baik, langsung saja. Beriman kepada qada dan qadar ini termasuk rukun iman yang keberapa? Yang keenam. Sebelum itu kan pertemuan semalam kita sudah mempelajari mengenai tentang beriman kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Pertemuan semalam kan? Pertemuan dahulu. Nah, pertemuan saat ini kita akan mempelajari tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, sebelum Bapak menjelaskan materi Bapak, siapa di sini yang tahu arti qada? Ada Dinda? Qada adalah takdir Allah. Bagus. Siapa lagi? Yosi, apa arti qada? Ya. Takdir Allah. Oke. Kemudian apa pengertian qadar? Siapa yang tahu Kejali? Ketetapan. Bagus ya. Nah, jadi jawaban kalian itu semua benar. Jadi bisa Bapak simpulkan bahwasanya qada itu qada kalau menurut bahasa dia artinya ketetapan. Nah, ketetapan apa ini Pak? Yaitu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Jadi itulah pengertian qada, yaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Nah, masuk pengertian dari qadar. Qadar itu adalah ketetapan juga, yaitu ataupun ketentuan ya, supaya agak beda sedikit. Ketentuan dari Allah untuk makhluknya yang sedang terjadi ataupun yang sudah terjadi pada makhluknya. Maksudnya gini, misalnya di qada kita, di ketetapan Allah di sejak zaman azali itu tadi, Yosi ini orangnya laki-laki. Nah, maka pada saat di dunia Yosi dilahirkan, maka itulah qadarnya, takdirnya menjadi seorang laki-laki. Sampai di sini anak-anak sudah paham apa itu arti qada dan qadar? Masuklah kita kepada dalil qada dan qadar. Siapa yang tahu dalil qada dan qadar? Belum tahu? Oke, coba buka HP-nya itu
Buka Quran surah At-Taubah ayat 51. Taubah ayat 51. Baca, sudah jadi surah At-Taubah dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, katakanlah Muhammad, tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami dan hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. oke, baik, ya. Jadi maksud dari ayat Quran surah At-Taubah tadi, kita itu harus meyakini bahwa ketetapan dari Allah itu untuk kita, dan jangan kita bertawakal selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuklah kita kepada macam-macam takdir. Nah, siapa tahu takdir itu ada berapa? Lihat nih. Dua, apa itu? Bagus, takdir mubaram dan takdir Allah. Takdir mubaram itu artinya takdir yang tidak bisa diubah. Maksudnya gimana? Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kepada kita, yaitu takdir mubaram. Contohnya seperti kelahiran, kematian, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Itu tidak bisa diubah oleh manusia. Kita harus terima dengan ridho dan ikhlas, ya kan? Itulah takdir mubaram. Contohnya tadi kematian kan Yosi tahu kapan Yosi meninggal? Tidak, berarti itu sudah ketentuan dari Allah, ya kan? Dira, apakah tahu Dira ketika Dira di kandungan, aku mau dilahirkan oleh mamaku yang ini, gitu. Gak bisa kan? Itu sudah menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua yang tidak dapat diubah. Nah, selanjutnya takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu kebalikan dari takdir mubaram. Kalau takdir mubaram itu tadi tidak dapat diubah, justru takdir mu'allaq, takdir yang dapat diubah. Apa contoh dari takdir mu'allaq? Siapa yang tahu? Rosid, takdir dari mu'allaq itu contohnya seperti apa? Contohnya jodoh. Kemudian masa depan, kepintaran, kesuksesan, ya kan? Nah, jadi contoh dari takdir mu'allaq itu seperti kesuksesan. Kalau kita tidak bekerja, maka bagaimana kesuksesan mau menghampiri diri kita? Kemudian seperti kepintaran. Kalau tidak kita belajar, bagaimana kepintaran itu menghampiri diri kita? Nah, itulah tadi macam-macam takdir, ada dua. Yang pertama mubaram, yang kedua mu'allaq. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham? Oke, kepada Ananda Rosyid, apa yang bertanyakan? Saya ingin bertanya, Pak. Kan kita sudah belajar mengenai qada dan qadarnya Allah. Jadi kan ketika saya misalnya mau ke masjid nih, naik kereta, kan kita udah belajar bahwa ketetapan Allah itu sudah ditentukan. Jadi nggak usahlah kita kunci stang lagi kereta kita juga. Oke. Jadi bagaimana menurut Pak? Apakah betul tuh Pak? Oke, pertanyaan Rosyid tadi, ketika kita mau masuk masjid, kita bawa kereta kan, kita kan sudah belajar tentang qada dan qadar. Apa sudah kereta itu kita kunci setang ketika mau masuk ke masjid, lalu kita bertawakal kepada Allah, gitu. Nah, konsepnya itu Rosyid, kalau di dalam hadis Nabi pun pernah terjadi seperti itu. Ada tamu jauh datang ke rumah Nabi, lalu ia bertanya kepada Nabi, wahai Rasul, aku tadi kesini membawa unta, ya kan? Untaku ini, apakah aku kunci dahulu baru aku bertawakal kepada Allah,
atau justru aku bertawakal dulu kepada Allah baru aku tidak mengunci unta tadi? Tersenyum Nabi lalu menjawab, maka kendaraanmu itu kamu kunci dulu. Kalau kereta tadi kita gembok, kita kunci setang, ya kan? Baru kita bertawakal kepada Allah. Sampai di sini jelas? Teman-teman? Oke, baik. Lanjut kita materi selanjutnya. Mengenai tentang aliran teologi. Aliran teologi Islam. Nah, yang pertama ada namanya Jabbariyah. Kemudian ada namanya Qadariyah. Kemudian ada namanya Asy'ariyah. Oke. Nah, kenapa kita harus membahas tentang teologi Islam ini? Karena ketiga teologi Islam, aliran teologi Islam ini sangat populer di dalam pengimplementasian takdir yang diberikan Allah kepada makhluk. Nah, kita tengok ya, perhatikan ya. Aliran Jabbariyah, dia itu berpendapat bahwasanya takdir itu, bahwasanya seperti ini. Segala perbuatan manusia, ini kata Jabbariyah nih ya, perhatikan. Segala perbuatan manusia, baik itu baik maupun yang buruk, itu semua datangnya dari Allah. Betul apa salah? Siapa bilang betul angkat tangan? Gak berani. Siapa yang bilang salah angkat tangan? Gak berani ya? Oke, biar Bapak jelaskan. Jadi Jabbariyah itu, dia berpendapat bahwa segala hal yang kita lakukan, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu semua datangnya dari Allah. Jadi dampak negatif dari Jabbariyah ini nanti, dia itu selalu bermaksiat, selalu berbuat kemungkaran. Kenapa? Karena dia beranggapan bahwasanya perbuatan maksiat itulah perbuatan Allah. Jadi itulah dampak negatif dari Jabbariyah ini tadi. Jangan kita berpandangan seperti itu. Kalau Qadariyah, aliran Qadariyah, dia itu berpendapat kebalikan dari Jabbariyah. Kalau Jabbariyah itu tadi berpendapat bahwasanya perbuatan manusia baik dan buruk itu semuanya perbuatan Allah. Tapi kalau Qadariyah, semua perbuatan manusia baik dan buruk itu datangnya dari manusia itu sendiri. Jadi nanti dampak negatif dari Qadariyah ini apa? Dia merasa ujub, dia merasa sombong. Ketika dia melakukan kebaikan, oh inilah amalku katanya. Ini aku sendiri yang berbuat nih, tidak ada campur tangan Allah katanya. Seperti itu ya kan? Jadi aliran Jabbariyah dan Qadariyah ini kita tolak, tidak boleh kita ikuti. Ya. Kemudian aliran Asy'ariyah. Aliran Asy'ariyah ini berada di tengah-tengah. Dia berpendapat bahwasanya segala perbuatan manusia, baik itu yang baik maupun yang buruk, itu atas perbuatan manusia itu sendiri, tetapi atas izin Allah. Lalu Allah memberikan kepada mereka akal untuk berpikir mana yang baik dan mana yang buruk. Sampai di sini ada pertanyaan lagi? Oke, sudah jelas ya. Nah, kemudian Bapak akan menerapkan mengenai metode point counter point. Di sini Bapak akan membagikan dua kelompok kepada kalian, ada namanya kelompok pro dan kelompok kontra. Oke, Bapak hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini kelompok pro. 1, 2, 3, 4. Ini kelompok kontra. Ini sedikit. Oke. Setelah 3 ini aja kelompok kontra ya. Oke. Catat pertanyaan dari Bapak. Nanti kalian berdiskusi kepada teman-teman kalian tentang apa yang ingin kalian sampaikan. Tapi ingat, kalian ini kelompok pro dan ini kelompok kontra. Pernyataannya ialah doa itu
Nah, pernyataan ini dengarkan baik-baik. Doa itu berpengaruh terhadap takdir Allah. Doa itu berpengaruh terhadap takdir Allah. Bagaimana pendapat kalian? Nah, Bapak tunggu 2 menit ya. Kelompok pro nanti menjelaskan. Pro. Ya, diskusi ya, nanti salah seorang yang akan presentasi. Oh. Ini murid. Pengaruh terhadap takdir Allah. Oke, 30 menit lagi. Kira sampaikan apa yang Anda lihat. Sudah selesai ya. Nah, Bapak ingin mendengar pendapat dari kelompok pro dahulu, yaitu mengenai doa itu apakah berpengaruh terhadap takdir Allah. Silakan perwakilannya. Ya, kepada saudara penanda. Setelah tadi kami berdiskusi bahwa tadi kan kami sepakat bahwa doa itu berpengaruh terhadap takdir Allah. Karena sebagaimana yang Allah berfirman di dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali dia mengubahnya sendiri. Jadi salah satu cara untuk mengubah takdir Allah itu dengan doa dan dibarengi dengan usaha. Ada lagi? Ada yang mau tambahkan? Ada. Bunda. Cukup. Baik. Terima kasih kepada kelompok pro ya. Kemudian Bapak alihkan kepada kelompok kontra. Apakah doa itu berpengaruh terhadap takdir Allah? Oke, silakan perwakilannya. Baik Pak, kami dalam hal ini kontra mengenai pernyataan bahwasanya doa itu berpengaruh terhadap takdir Allah. Sini kami memakai paham Jabariyah bahwasanya segala sesuatunya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu takdir mubrom ataupun takdir muallaq, itu sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seorang yang miskin, ia bekerja keras agar supaya kaya. Nah, jadi takdir muallaq itu, jadi kita di dunia ini sudah ditetapkan miskin ataupun kayanya. Tapi Allah memberi kita jalan untuk berusaha agar kita dapat menurut pemahaman Gus Baha Nur Salim bahwasanya kita di dunia ini telah ditetapkan baik itu takdir muallaq ataupun takdir mubromnya. Mengapa kita disuruh untuk berusaha supaya kita mensyukuri apa yang menjadi takdir yang Allah berikan kepada kita, baik itu miskin ataupun kaya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mantap. Oke ya. Jawaban dari kelompok pro maupun kelompok kontra itu sama-sama betul. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, apakah doa berpengaruh terhadap takdir Allah? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Sebagai contoh bagaimana? Misal ada seseorang dia itu ingin ranking di kelasnya, ranking 1 di kelasnya. Lantas dia belajar, dia berusaha, dia mencatat pembelajarannya itu dia ikuti dengan baik. Lalu ia berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah aku juara 1 di kelas. Lantas besok pas menerima rapor dia itu juara 1. Nah ini berarti doa itu berpengaruh terhadap takdir Allah. Nah ada kalanya doa itu tidak berpengaruh terhadap takdir Allah. Seperti apa? Misal Rashid sedang menjenguk
saudaranya yang sudah tua sedang kesakitan. Kita katakanlah kakek, lantas kakek itu tadi sakit, dia minta doa kepada Rasyid, ya Rasyid, doakan kakek supaya sembuh dan panjang umur. Kata kakeknya, datanglah Rasyid, ya Allah, sembuhkanlah kakekku, panjangkanlah umur kakekku ya Rabb. Setelah Rasyid pulang, setelah didoakannya tadi, Rasyid pun pulang. Lalu Rasyid mendengar kabar bahwa kakeknya telah meninggal. Itu artinya apa? Takdir itu tadi tidak berpengaruh terhadap doa itu tadi tidak berpengaruh terhadap takdir. Oke, mantap ya. Nah, untuk sebagai kesimpulan, Bapak ingin ada satu orang yang menyimpulkan materi kita pada hari ini. Bapak mintakan kepada Hafiz Quran kita, ya kan, yaitu Ananda Rasyid, untuk sedikit memberikan nasihat kepada teman-teman sekalian mengenai tentang materi qadha dan qadar. Buat ke depan, simpulannya. Pada Ananda. Ya, ini Ananda ini lebih tinggi daripada saya. Oke. Ini bukan main bola. Oke, sampaikan kepada teman-teman sekalian mengenai kesimpulan kita ataupun nasihat apa yang Rasyid dapat materi hari ini, sampaikan kepada teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, saya di sini disuruh Bapak menyimpulkan materi kita hari ini mengenai qadha dan qadar. Beriman kepada qadha dan qadar merupakan rukun iman yang keenam dari yang sudah kita pelajari. Jadi untuk itu saya menyarankan dan menyuruh kepada teman-teman semua mengenai pembelajaran kita hari ini bahwa qadha dan qadarnya Allah itu ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Jadi contoh kecilnya tadi yang Bapak sampaikan, takdir yang dapat diubah itu dibantu dengan doa dan usaha keras kita. Jadi bagaimana kita ingin takdir kita itu baik atau berubah, misalnya kayak masa depan kita, kesuksesan yang ingin kita raih masih dapat kita perjuangkan saat ini. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk mempersingkat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bapak mohon maaf, kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak tutup dengan doa, tutup majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.